Bank Indonesia April lalu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Angka ini tentu tinggi untuk sebagian masyarakat, apalagi masyarakat yang memiliki kredit. Salah satunya yang paling relate nih untuk masyarakat adalah KPR, kredit pemilikan rumah, di mana naiknya bunga acuan ini tentunya berpengaruh langsung pada suku bunga kreditan yang masyarakat sendiri rasakan. Itu salah satunya adalah KPR. Kenaikan 6,25% ini belum ada tanda-tanda penurunan, di mana penurunan ini tentunya sangat diharapkan oleh sebagian masyarakat yang baru saja akan mengajukan KPR. Dan bagaimana kenaikan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25% ini mempengaruhi KPR yang sebelumnya saya jelaskan. Mari kita tanyakan langsung kepada masyarakat, apakah benar kenaikan rate BI rate ini mempengaruhi perekonomian mereka, terutama untuk mengeluarkan budget lebih nih untuk membayar suku bunga yang terus menanjak. Kalau saya kebetulan kan udah ketika over kredit udah bunganya juga udah lumayan ya. Artinya ketika udah kita masuk KPR ke floating itu pun naiknya juga nggak terlalu signifikan. Malah justru ketika pandemi sempat ada penurunan suku bunga kan, dan itu ngaruh juga sih untuk kecicilan yang tadinya sekitar 2 jutaan bisa 1.900.000 atau 1.800.000, saya lupa ya. Tapi ketika waktu BI rate-nya turun, ikut turun. Ketika BI rate-nya naik, pasti ikut naik. Cuma kalau naik itu kan kembali ke SBDK-nya bank masing-masing ya. Dan kemarin juga bank tempat saya nyicil, di root-nya udah statement bahwa mereka juga cukup hati-hati juga untuk menaikkan suku bunga. Kalau saya pribadi dari konsumen nggak begitu memperhatikan untuk kebijakan-kebijakan BI rate ini apakah punya dampak terhadap cicilan saya ya. Yang penting bagi saya ialah apakah gaji saya dapat mengcover angsuran saya tiap bulan. Oh iya, kalau saya kebetulan ngambilnya yang berjenjang ya. Jadi berjenjang itu dia ada dari tahun 1 ke 2 itu flat, kemudian 3 ke 5 flat, kemudian 5 ke 8 itu ada lagi. Jadi dia kenaikannya 1, 2, setelah itu naik 3, 5. Habis itu 5 ke 8 naik lagi. Terus 8 sampai 20 itu flat. Nanti saya baru floating tuh kalau nggak salah di 21 ke 25. Iya, kebetulan enaknya berjenjang udah ketahuan nih kenaikannya berapa. Jadi kita udah state di kontrak kayak tahun ketiga akan bayar berapa, tahun 5 nanti berapa, tahun 20 berapa gitu. Jadi untungnya gitu, tapi kan memang nggak semua KPR kayak gitu ya gitu. Kalau ditanya siap gak siap, mau nggak mau harus siap ya. Karena kita udah ibaratnya tanda tangan kontrak dan segala macam gitu. Tinggal dari kita prepare untuk perbesar income, perbesar pemasukan gitu sih. Itu masih menjadi fasilitas yang cukup worth it bagi mereka yang memang butuh rumah itu sendiri dan mereka punya perencanaan keuangan yang baik ya. Karena balik lagi kalau kita lihat data LPS saja gitu ya, tahun 2023 November itu kurang lebih sekitar 554 juta rekening tabungan itu hanya sekitar 135 ribuan yang nilainya di atas 5M ya. Ya itu artinya cuma 0,0 sekian persen yang punya 5M. Sementara kalau dilihat katanya 90-an% itu kan di bawah 100 juta. Which is sekarang ya mereka butuh yang namanya financing atau pembiayaan untuk memiliki rumah itu sendiri. Saya rasa KPR itu memang masih worth it, tapi dengan catatan mereka punya perencanaan keuangan yang baik. Gimana kita tahu nih Pak, kalau saatnya kita beli, KPR ini kan menjadi suatu kendala. Kalau kapan sih masyarakat bisa menentukan kapan dia harus membeli atau menyewa? Oke, sebetulnya kalau kita balik lagi ya mengenai home ownership ini sendiri ya, atau kepemilikan rumah itu sendiri itu kan harus didasarkan sama yang namanya kebutuhan. Idealnya seseorang itu memang sudah merencanakan pembelian rumah jauh-jauh hari. Jadi dia nabung dulu sampai nanti terkumpul uangnya baru dia beli. Cuman balik lagi ya, rumah harganya mahal dan yang pasti terus mengalami inflasi juga harganya ya, karena permintaannya juga banyak. Nah, kapan saatnya kita beli, kapan saatnya kita sewa, semua balik lagi ke rencana keuangannya orang yang bersangkutan ya. Kalau memang menurut mereka dia lahir dari keluarga yang sudah punya rumah ya. Let's say keluarga udah punya rumah dan dia masih belum punya tanggungan dan dia belum punya urgensi untuk membeli rumah. Dan sementara dia mungkin tinggal di daerah dan dia bekerja di perkotaan. Saya rasa kalau orang seperti ini mendingan sewa aja
gitu. Tapi kalau misalnya orang ini dalam kondisi dari keluarganya aja dia belum punya dia belum pernah punya rumah ya, keluarganya dari tahun ke tahun dia kontrak terus gitu. Nah, dan dia berencana untuk berumah tangga, saya rasa kedepannya memang kebutuhan akan rumah itu akan menjadi hal yang prioritas dan itu harus direncanakan. Jadi memang semuanya balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya KPR itu masih menjadi sesuatu yang worth it untuk dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang yang agak susah ini, apakah ada pilihan lain selain KPR begitu? Sebetulnya kalau misalnya tadi yang saya bilang ya, ketika orang itu bisa merencanakan pembelian rumah ya dari jauh-jauh hari, itu akan jauh lebih baik ketimbang orang itu melakukan KPR ya. Karena balik lagi KPR mau gimana pun juga pembiayaan itu kan utang ya, akan ada beban bunga ya yang harus dia bayarkan. Ujung-ujungnya kenapa dia beli rumah harganya 500 juta ya, let's say karena ada KPR, ada beban bunga yang akhirnya rumah itu jadi 600 juta, 700 juta atau jadi 1 miliar gitu. Dan memang semakin panjang tenor waktu yang dia ambil, yaitu beban bunganya akan semakin berat gitu. Nah, opsi lainnya gimana kalau nggak mau KPR? Ya sudah, lakukan perencanaan pembelian rumah. Sekarang misalnya usia berapa, dia mau beli rumah di tahun berapa, harga rumahnya kira-kira nanti ketika inflasinya itu sudah jadi berapa di situ. Nah, dia mulai melakukan investasi atau dia nabung dari sekarang juga. Berapa persen dari gajinya dia tabung sampai nanti deadline-nya kapan dia sudah punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah. Jadi itu memang direncanakan. Tapi balik lagi ya, kalau memang harga rumah itu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, nanti bisa jadi ya uang yang dia harus alokasikan setiap bulannya untuk tabungan di rumah itu juga tentunya nggak kecil. Iya, tapi kan ini berarti dalam konteks menabung ya Pak. Yeah. Sedangkan menabung sendiri itu kan harus diimbangi dengan pemasukan yang lebih juga Betul. untuk penyisihan budgeting dalam setiap bulannya. Tapi menurut Bapak nih, kira-kira di Indonesia sendiri perkembangan harga properti dan perkembangan pendapatan masyarakatnya sudah seimbang atau bagaimana? Itu dia sebetulnya kalau kita lihat ya macam-macam ya kalau properti itu ya nggak bisa dipatok rata di daerahnya berapa gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang perkembangan penghasilan setiap orang juga beda-beda. Ada yang memang dia setiap tahunnya bisa konstan 30% dia naik, ada yang 15%, ada yang 10%, ada yang 5%, bahkan ada yang tidak, dan ada yang malah berkurang karena risiko-risiko finansial. Bisa jadi karena dia waktu itu bekerja di sektor teknologi kan banyak yang terjadi PHK di sini, dia terpaksa menganggur dulu, otomatis penghasilannya kurang. Saat itu dia harus makan tabungan dulu. Dan sekarang di Jakarta banyak yang bilang juga orang untuk bisa hidup enak 15 juta minimal di sini ya pengeluarannya. Jadi kalau misalnya di bawah itu gimana? Makan tabungan lagi ya. Sekarang kalau seperti ini memang mau tidak mau, suka tidak suka harus ada yang namanya side hustle ya, atau pekerjaan sampingan, baik itu dalam bentuk bisnis atau dalam bentuk kerja sampingan di situ untuk dia bisa punya tabungan lebih dan nanti bisa digunakan untuk nabung beli rumah, atau paling enggak dia bisa bayar DP rumah itu 50%-an lah, atau di bawah, atau 40%, jadi tidak pakai DP kecil. Jadi at least ketika dia harus KPR, yang beban bunga yang dia tanggung nggak akan besar-besar banget gitu. Oke, berarti lebih safe-nya itu sebenarnya pakai tabungan nih Pak. Kalau kita beranjak sedikit nih Pak, di zaman sekarang kan maraknya Gen Z, ini banyak yang mempertimbangkan kalau beli rumah itu sebenarnya bukan investasi terbaik ya. Menurut Bapak tanggapannya gimana nih? Oke, beli rumah buat investasi sama beli rumah buat hunian adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Ketika kita berinvestasi, kita beli rumah itu dengan harapan rumah itu bakal kita cuanin atau kita cari untungnya, ya, baik itu disewakan atau kita mengincar capital gain ya, atau kenaikan modal kita yang disebabkan karena kenaikan harga rumah yang kita beli. Nah, kita mau yang mana nih? Kita harus tahu di sini. Kalau mau disewakan ya pasti akan ada risikonya. Kalau memang kita beli nanti kita jual, kita harus siap juga sama risiko yang lainnya, risiko mungkin ya likuiditas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita beli rumah untuk pribadi, rumah itu akan jadi aset guna, bukan aset investasi yang kita pakai untuk ya kita kebutuhan pokok kita, sandang pangan papan yang ini kan. Jadi kan, nah itu dua hal yang berbeda antara investasi dan rumah untuk hunian. Sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan tentang pentingnya tabungan dan side hustle ya Pak ya. Selain dua faktor itu nih, kebanyakan masyarakat korporat sekarang kan sebenarnya sudah tidak mumpuni untuk melakukan side hustle. Menurut Bapak, selain kedua hal tersebut, apalagi yang bisa diupayakan? Oke, sebetulnya gini, selain side hustle, kalau dia punya cash yang cukup berlimpah, dia bisa investasi ke instrumen pendapatan tetap. Ya, contohnya apa? Yang paling sederhana ya deposito.
Dan yang kedua, yang paling aman kedua ada surat berharga negara. Kalau misalnya mau yang sedikit high risk, ya itu ada yang namanya surat obligasi korporasi gitu ya, atau mau investasi saham dengan ngarepin dividen bisa. Nah, ketika kita berinvestasi di instrumen pendapatan tetap, kan setiap tahunnya kita akan dapat income, passive income. Itu yang namanya passive income. Gitu. Kita taruh uang, baru dapat passive income. Nah, passive income bisa kita alokasikan untuk tabungan yang lain di situ. Cuman dengan catatan, kalau memang modalnya itu besar, itu dia bisa. Kalau modalnya masih nanggung-nanggung kayak gitu kan agak-agak susah. Mendingan mau nggak mau side hustle di situ. Dan yang namanya side hustle, mungkin orang lain akan berpikir susah waktunya ini, karena kita mungkin tidak terbiasa untuk melakukan itu. Kita tidak terdidik untuk melakukan itu. Padahal masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Bahkan bisa dilakukan juga tanpa modal sekalipun. Oke, kalau begitu, ini untuk generasi yang sedang berusaha menabung untuk mendapatkan hunian nih Pak. Apa saja sih yang perlu kita hindari agar mencapai goals itu dengan lebih cepat dan lebih mudah mungkin? Oke, yang dihindari pastinya gini ya, hindari mengambil KPR tanpa perencanaan yang baik. Ya. Mungkin sekarang terbuai dengan DP murah ya, atau tanpa DP, ya, ujung-ujungnya beban bunganya jadi berat. Ya. Dan hindari juga mengambil tenor terlalu panjang, karena kalau tenor yang terlalu panjang ya implikasinya juga ke bunga juga yang kita harus tanggung di situ. Terus dua, lakukan perencanaan ketika kita mau beli rumah. Ya. Kita harus tahu tujuannya itu buat apa. Apakah buat investasi atau buat hunian. Ketika kita berinvestasi kita harus siap sama risiko-risikonya. Tapi ketika itu hunian ya pastikan memang kita beli di wilayah yang tepat dan kita bakal pakai itu buat jangka panjang ya. Dan kalau memang kita pengen nabung beli rumah ya, atau kita nabung DP rumah, ya harap kita menambah penghasilan kita. Oke, it's okay untuk hidup frugal segala macam. Cuman kalau ngerem pengeluaran saja gitu, pasti akan sangat berat. Mendingan kita menambah penghasilan, ya. Baik itu dengan cara mencari di kegiatan yang kita sukain, atau kita belajar hal baru lagi biar kita bisa nambah ya income-nya, ya. Atau let's say kita ambil sertifikasi atau apa, kita bisa dapat new income stream lagi dari situ ya. Dan pastikan konsisten ketika kita menabung atau berinvestasi ya, jangan sampai proses terganggu karena hal-hal yang sifatnya konsumtif.